Dan begini Pak, klasiknya itu kan orang tua tuh sering berkata sibuk, tidak dapat mendampingi anaknya. Sebenarnya orang tua mana sih yang nggak sibuk gitu kan? Nah itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Orang tua pasti yang nggak sibuk gitu kan? Pasti akan sibuk gitu. Iya, tapi ada yang berhasil mendidik anaknya, ada yang tidak. Itu. Kan ini seharusnya menjadi PR kita ya, sebagai orang tua gitu. Kita harus belajar kepada orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Kita cari tahu mengapa sih mereka sampai berhasil. Nah, kalau menurut riset saya, orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya itu orang tua yang peduli kepada anak-anaknya. Mereka peduli terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Mereka peduli terhadap karakter anak-anaknya. Mereka juga peduli terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Bukannya di sini kita peduli dengan pendidikan agama anak-anak kita, terus kita kasih ke pihak luar ya. Nah, terus kita beralasan kita kan nggak paham soal agama. Saya harus mencari orang yang lebih paham, makanya saya titipkan anak saya di sana. Nah, terus orang tuanya kemana? Kok dia nggak sama-sama ikut belajar agama gitu? Seharusnya kan jangan anak doang yang belajar agama, orang tuanya juga dong. Nanti ya anaknya jadi soleh, orang tuanya jadi apa coba? Jadi salah. Kan jadi kebalikannya gitu kan? Nah di sini kan kita kurang peka gitu. Kita ingin yang terbaik buat anak kita, tetapi kita tidak berusaha kita menjadi role modelnya gitu. Jadi jangan sampai nih kita berharap gitu yang terbaik buat anak-anak kita, sedangkan kita tidak memiliki peran di sana gitu. Seharusnya kan orang tua sadar gitu. Kita menginginkan nih masa depan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ayo, peran kita di mana? Kan kita harus memikirkan hal itu gitu. Karena nggak mungkin kan kita serahkan ke pihak luar 100% gitu. Kita tidak memiliki kepedulian sama sekali. Karena kita merasa nggak mampu. Nah. Ngomong-ngomong nggak mampu nih Pak, kadang ada orang tua yang tidak bisa mengatasi permasalahan anaknya. Nah itu lucu gitu ya? Benar. Ada lucu orang tua yang tidak bisa mengatasi permasalahan, itu anak siapa sebenarnya? Nah itu kita yang lahirin, kita yang ngebesarin mereka. Terus kita merasa kurang paham gitu. Nah berarti kan kita sebagai orang tua tidak mau belajar gitu untuk menjadi orang tua. Dan nggak mau peduli. Gitu. Dan kita nggak mau peduli. Nah di sini makanya pentingnya memang ayah dan bunda ini harus menjadi seorang pembelajar gitu. Kita tahu misalnya ilmu kita ini kurang menjadi orang tua gitu. Ya sudah, kita inisiatif untuk belajar. Tapi simpelnya sih ya, diserahkan kepada yang lebih paham. Nah itu simpelnya ya. Benar. Kebanyakan orang tua sih begitu berpikirnya. Karena kita nggak mau capek. Gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Misalnya anak nih kita serahkan ke pihak luar, terus mereka memberikan jaminan gitu. Anak, ayah dan bunda kalau dititipkan kepada kami, kami garansi. Iya benar, nggak ada. Ya, kan? Nggak ada ya. Menjadi soleh setelah belajar di tempat kami gitu. Berani nggak pihak sekolah ngomong seperti itu? Paling garansi uang kembali. Paling garansinya apa ya, masuk PTN terkenal gitu aja. Itu kan bimbel. Ya kan beda lah, ya kan? Nah di sini kan akhirnya tidak ada satupun lembaga pendidikan yang berani menggaransi ya anak-anak yang dididik oleh lembaga tersebut bakalan menjadi anak-anak yang soleh. Garansi akhlak nggak ada ya, jarang ya. Nggak ada. Yang pintar pun belum tentu akhlaknya baik gitu. Iya, karena kan kita bukan berbicara soal benda mati ya. Iya benar. Ini anak-anak kita ini memiliki akal pikiran ya. Tumbuh kembangnya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ini kan butuh pendekatan juga yang pastinya berbeda gitu. Dan pihak sekolah juga akan kewalahan gitu. Kalau misalnya orang tua di rumah tidak mau berperan membantu mereka. Iya, tidak mau berkolaborasi itu paling. Nah itu paling susah gitu. Pasti mereka juga memiliki keterbatasan gitu kan dalam mendidik anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua yang harus menyadari hal ini gitu.
kita harus lebih peduli lagi. Nah, makanya kan saya selalu menghimbau gitu, ayah dan bunda ini harus mengetahui bagaimana caranya kita dapat berkolaborasi dengan baik gitu dalam mendidik anak-anak kita. Jangan misalnya nih mentang-mentang seorang ibu yang selalu ada di rumah gitu ya, dialah kita pastikan gitu yang harus mendidik anak-anak kita. Jadi kalau ada apa-apa yang salah ibunya lah yang salah gitu kan. Pandangan sih begitu ya, bapak cari uang. Nah, sedangkan bapak maunya tahu beres. Iya. Pokoknya gue pengennya kalau gue ada di rumah, gue dalam keadaan rumah itu yang kondusif. Iya. Anak soleh. Oh, anak harus soleh, harus langsung ketika ayah baru datang cium tangan. Sudakan. Nah ini kan sesuatu yang hanya yang ada di hayalan gitu kan. Iya. Nah tetapi kan kita nggak menyadari gitu bahwa anak kita ini dididik ini ya harus oleh kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu gitu. Misalnya ibunya saja, bagaimana nih kita sebagai seorang ayah gitu ya, menunjukkan peran kita gitu sebagai seorang kepala keluarga. Nah di sini kalau sampai hal itu tidak ditangkap oleh anak-anak kita, pengaruh yang ayah itu bisa berikan kepada anak-anaknya, akhirnya anak-anak kita ini kehilangan figur seorang ayah. Betul. Dia tidak ada lagi misalnya orang yang dia segani gitu. Kan seorang ayah ini seharusnya ketika dia hadir gitu ya, di dalam keluarganya, dia menjadi sosok yang bisa disegani oleh setiap anggota keluarganya. Kenapa? Karena dia seorang laki-laki, dia seorang nahkoda di dalam kapal gitu, yang bisa memberikan pengaruh yang kuat gitu. Tapi kok benar, tapi kok dia jarang di rumah, dia juga jarang berinteraksi. Bagaimana dia bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada yang lain? Nah, saya meyakini juga pasti nanti bunda akan kewalahan gitu, karena dia harus sendirian mengurus anak-anaknya. Nah, di sini makanya ayah dan bunda ini harus mau berkolaborasi. Kita duduk bareng gitu. Kita mau berdiskusi apa nih yang terbaik untuk keluarga kita. Apa nih tugas ayah yang bunda inginkan dan ayah bisa bantu gitu. Nah, tetapi kalau ini tidak kita mau jalin ya komunikasi antara ayah dan bunda dengan baik, kita akan kesulitan gitu. Kita akan kesulitan untuk lebih peduli kepada anak-anak kita. Iya, dan anak-anak kita dikit-dikit masalah nggak bisa atasi. Nah itu. Jadi pengalaman mengatasi masalah itu sangat minim gitu. Benar. Jadi karena memang tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Benar. Iya. Karena kita tidak pernah hadir gitu di sana. Betul. Jadi wahai para ayah dan bunda, tingkatkanlah kepedulian kita kepada anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Anda sering-sering parenting pada siang hari ini. Oke, baik. Ayah bunda jangan lupa ya. Baik semuanya, kalau misalnya ada yang ditanyakan tentang sesi ini, silahkan langsung tanyakan saja di link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya. Link Gmail, link Telegram, link WA, dan juga link untuk melihat artikelnya. Silahkan langsung diklik saja. Dan sampai jumpa di video education selanjutnya. Sampai jumpa.